Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang pada pagi hari ini hadir di Zoom, juga yang berada di Wisma Samadi. Shalom semuanya. Pagi hari ini kita akan sama-sama mengikuti perayaan Ekaristi dalam rangka memperingati Hari Arwah Orang Beriman. Perayaan Ekaristi pagi hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Justinus Ardianto PR. Mari saat ini kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati kita. Kita percaya setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah bagian dari rencana Tuhan yang baik. Meskipun beberapa hari lalu, atau beberapa bulan lalu, atau beberapa tahun lalu, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi kita percaya, rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita dan keluarga kita, semuanya adalah baik adanya. Mari saat ini kita nyanyikan lagu pembukaan untuk mengawali perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Semuanya baik. Dari semula bakal tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah bakal siapkan bagi masa depan harapan. Semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Silahkan duduk. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang berada di Kapel Angelus ini maupun yang berada di rumah, Shalom, selamat siang untuk kita semua. Bersama komunitas Kairos, betul ya? Karena ini pakai seragam batik, ya. Kairos berkumpul bersama, kita ingin mendoakan saudara-saudari kita yang sudah menghadap Tuhan. Bulan November ini dan tepatnya tanggal 2 kemarin, kita pasti menyatukan semua cinta kita untuk saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita. Biarkan mereka juga mendoakan kita yang masih berjuang di dunia, karena suatu hari nanti juga kita akan bergabung dengan mereka, cepat atau lambat, ya, kita akan bergabung dengan mereka. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Carolus Borromeus Uskup. Ini juga matinya mati muda, bukan mati tua. Yang normal itu mati kan tua, tapi ini kok mati muda, meninggal dunia ketika wabah pes terjadi pada zaman itu. Maka mari kita bawa semua doa-doa kita dalam Ekaristi ini. Kita hening sejenak, mohon pengampunan untuk kita semua dan untuk saudara-saudari kita yang sudah menghadap Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah dosa dan kekurangan kami yang masih berjuang di dunia ini. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Berkat kerahiman-Mu, ampunilah segala dosa dan kekurangan saudara-saudari kami yang sudah menghadap hadirat-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah memelihara gereja-Mu dengan menganugerahkan kebijaksanaan dan kasih kepada Santo Karolus Uskup-Mu. Semoga Engkau senantiasa memperbaharui gereja-Mu agar semakin serupa dengan Kristus dan mampu menghadirkan wajah Putra-Mu di dunia dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan bacaan kitab suci. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tiada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan. Jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah kita hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta keadilan Allah. Sebab dalam kitab suci tertulis, demi aku hidup, demikianlah sabda Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah masing-masing di antara kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah tentang dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Di Tuhan. negeri orang-orang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Saat inilah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan diri menyambut bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya,
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasa datang pada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang punya 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata, bersukacitalah bersama aku sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam latihan rohani yang dibuat oleh Pastor Anthony de Mello dari India, beliau mengajak yang latihan meditasi itu ada tema kematian. Caranya adalah kita disuruh membayangkan kalau 3 hari lagi kita akan mati, apa yang akan kita lakukan? Lalu di situ kita diajak untuk membayangkan siapa orang yang akan aku temui, yang pasti akan aku cari selama 3 hari ini. Kalau aku masih punya salah, ataupun orang itu masih membuat aku sakit hati, siapa dia? Maka itu yang kita diajak untuk menyelesaikan perkara-perkara itu. Lalu juga kita diajak untuk membayangkan kita pengen matinya di mana. Maka Anda sesekali mungkin baik loh meditasi semacam ini, membayangkan Tuhan, kalau aku mati, aku baik, kalau boleh minta matinya dengan cara begini. Tiap orang punya bayangan masing-masing. Pasti kayaknya nggak ada yang pengen matinya lagi naik pesawat terbang terus jatuh. Nggak pengen kali, takut gitu ya. Nggak kebayang gitu. Ya. Tetapi kita kan pada akhirnya nggak bisa milih. Pada umumnya kemungkinan pengennya kita mati di rumah. Atau di rumah sakit yang kita sudah nyaman, lalu kita menghadap Tuhan di sana. Lalu kita boleh pilih juga dalam bayangan itu ya, siapa orang yang menemani kita. Mungkin Anda nggak pengen ditemani siapa-siapa, bisa jadi sendiri. Bisa jadi ditemani oleh orang yang kita sayang. Bisa jadi ditemani oleh romo atau uskup yang Anda kenal. Ya. Tiap orang punya meditasinya sendiri-sendiri. Ternyata kalau kita latihan meditasi semacam itu secara perlahan akan mematangkan hidup rohani kita. Orang yang punya ketekunan hidup dengan perspektif kematian, ya, itu akan lebih matang secara rohani. Apa artinya hidup dengan perspektif kematian? Kita hidup jangan seakan-akan itu nggak mati-mati. One day kita akan mati. Dan cara paling baik untuk mempersiapkan itu adalah mari kita siapkan sebaik-baiknya setiap saat.
setiap saat. Dalam bayangan saya Ibu Bapak, kematian itu benar-benar mirip kayak ibu-ibu arisan. Ya, nama kita itu dikocok oleh Tuhan Allah semuanya. Ya. Dan semua harus ikut arisan kematian. Nggak bisa nih yang muda-muda, keyboardis kita nih Marcel, Tuhan aku nggak ikutan dulu Tuhan. Biarkan Pak Yosep dulu yang ikutan, yang udah beruban rambutnya. Nggak bisa bilang begitu. Yang muda pun harus ikut namanya di situ. Dan belum tentu yang keluar namanya Pak Yosep Teja duluan. Bisa jadi Marcel duluan. Bisa jadi saya duluan. Bisa jadi yang masih pecicilan, petentang-petenteng, lupa sama Tuhan, nggak ikut acara rohani, nggak rajin doa, nggak rajin misa, nggak rajin praise and worship, nggak rajin nolong orang miskin, nggak rajin membesuk orang sakit. Bisa jadi kita-kita yang seakan-akan kita pikir hidupnya masih panjang, itu tiba-tiba dapat arisan kematian dulu juga bisa. Maka meditasi kematian Pastor Anthony de Mello tadi, itu adalah cara paling baik untuk kita mawas diri ya. Anytime Tuhan bisa memanggil kita. Yang kedua, kematian itu kadang-kala saya bagi menjadi dua jenis. Kematian yang dipersiapkan, ada waktu kita punya persiapan. Tapi ada kematian yang mendadak. Ya. Bapak saya meninggal tahun 2008. Tapi 2004 bapak saya sudah sakit stroke dan selama 4 tahun terbaring di kasur. Ibu saya merawat, adik saya merawat. Saya cuma pulang 2 minggu sekali kunjungan ke bapak saya. Ya. Bagi saya, bapak saya meninggal dunia tahun 2008 itu sudah dengan persiapan selama 4 tahun. Karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa di kasurnya. Dia cuma bisa berdoa pakai bahasa Jawa. Saya ajarin puk-puk dadanya beliau ya. Gusti nyuwun kawelasan. Gusti nyuwun kawelasan. Dulu waktu saya kecil, saya cuma mengenang dia. Bapak saya sama ibu saya bangunin kami anak-anaknya itu dengan lagu lagu Gregorian dari Senandung Rowo Seneng. Romo-romo Rowo Seneng kan punya lagu-lagu doa Gregorian yang bagus tuh. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan. Pokoknya kalau saya belum bangun ya, itu musiknya dikencengin sama bapak saya di telinga saya. Bayangkan anak bangun tidur dengerin lagu Senandung Rowo Seneng. Gak usah heran saya jadi romo. Karena dicuci otak sama bapak saya gitu. Nah bapak saya udah di kasur nih pada masa tuanya tak berdaya juga kan. Saya bales. Saya setelin lagu Senandung Rowo Seneng. Sama lagunya. Tuhan. Karena Gusti nyuwun kawelasan itu artinya Tuhan kasihanilah aku. Selama 4 tahun bapak saya cuma berdoa itu. Gusti nyuwun kawelasan, Gusti nyuwun kawelasan, lalu meninggal di rumah. Bapak saya siap saya kira. Ibu saya pun siap karena 4 tahun menemani. Sayanya aja nggak siap karena jarang pulang. Ya. Tapi itu kematian yang dipersiapkan. Tetapi juga ada kematian-kematian yang tidak kita duga. Ya. Sepupu saya masuk ke Wisma Atlet, jalan kaki. Masih bisa jalan. 3 hari masuk ICU. Lalu hari keempat, hari kelima meninggal dunia. Saya kira dia kaget juga dia mati menurut saya. Ya. Orang masuk ke Wisma Atlet bisa jalan, di sini ada Pak Edi namanya, aktivis kuskupan. Kalau Anda ngikuti acara Samadi itu tentang pasien-pasien pasti pernah tahu. Masuk masih ketawa-ketawa ketemu saya, bawa koper. Hari ketiga drop, saya bawa ke Karoles, kemudian menghadap Tuhan. Keluarga kaget, nangis sedemikian rupa ya, istrinya nangisnya kenceng di sini, di kamar sini karena nggak menduga gitu loh.
Belum lagi yang lebih tragis ya. Yang lebih tragis pasti kan yang kena serangan jantung, lagi main tenis juga ada kan. Lagi sehat-sehatnya main tenis, tiba-tiba ada yang main futsal, main badminton, main tenis, kan lagi sehat tuh. Tiba-tiba jatuh, meninggal dunia. Maka saya kira ada dua jenis kematian seperti itu. Keluarga kita yang sudah menghadap Tuhan ini, pasti cara meninggalnya berbeda-beda. Ada ratusan nama, mungkin ribuan nama yang tadi kita doakan ya. Kalau kita mengenang mereka lagi, itu pasti kita mengingat, oh dulu proses kematiannya begini. Tapi ada 3 masa, 3 tahap yang harus kita lalui, entah itu kematian yang dipersiapkan atau tidak dipersiapkan. Bagi saya, orang akan melalui 3 tahap yang ditinggal ya. Pertama itu kita sedih dan menangis. Wajar, sedih dan menangis ketika ditinggal oleh orang yang disayang, itu normal, wajar. Saya pernah menemani satu keluarga di UGD-nya St. Carolus. Seorang ayah sudah megap-megap. Semua keluarga udah kumpul. Terus saya masuk, saya doakan, ini udah semua kumpul belum? Belum Romo. Satu anak ceweknya nggak mau masuk. Aduh, kenapa nggak mau masuk? Terus tantenya bisik-bisik sama saya, anak itu punya banyak luka sama bapaknya. Marah bertahun-tahun sama bapaknya. Entah apa penyebabnya, entah siapa yang salah, siapa yang benar, tidak ada yang tahu. Tapi pas bapaknya megap-megap mau menghadap Tuhan pun, dia tidak mau masuk. Terus saya keluar sebentar. Yuk, doakan papa, aku bilang. Dia mau, ketika saya yang narik, dia mau. Ketika papanya itu meninggal, yang lain nangis. Tapi dia diem aja. Dia perasaannya mungkin sedang galau sedemikian rupa, ya. Maka ekspresi air mata, ya, itu adalah ekspresi yang normal. Nggak boleh kita berkata, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Kan kadangkala ada orang yang punya keyakinan kalau ada kematian, kita mewanti-wanti keluarga, jangan nangis, jangan beratin papa atau mama atau oma atau opa yang meninggal ini. Mungkin pikiran kita begitu. Tapi ekspresi air mata itu bukan soal kita nggak ikhlas beliau ke surga, bukan ya. Tapi itu adalah bentuk kita punya relasi yang dekat dengan beliau yang meninggal ini. Kalau Anda nggak nangis, itu malah aneh kalau menurut aku. Jadi ini tahap pertama, ya, sedih dan menangis. Tahap kedua itu adalah menerima kenyataan. Bagaimanapun secara fisik, orang yang kita sayangi ini sudah nggak ada sama kita. Secara fisik kita nggak bisa jamah, kita nggak bisa sentuh. Bertahun-tahun dia mungkin jadi suami Anda, jadi istri Anda, jadi papa mama Anda, opa oma kita, tapi sekarang dia sudah nggak ada lagi. Itu siklus yang harus kita terima, ya. Tapi ini masanya beda-beda nih. Saya 8 hari itu nangis ketika ayah saya meninggal dunia, ya. Tapi sesudah itu saya nggak nangis lagi. Nanti tahap ketiga itu adalah kita harus bersyukur dalam iman, bersyukur dalam iman. Karena orang beriman itu tahu kalau mati kemana. Kalau orang nggak punya iman, nggak tahu matinya kemana. Ya. Tapi kalau orang yang percaya Tuhan, tahu dia akan bersatu dengan Tuhan. Maka harus ada sukacita. Karena apa? Kematian itu kan pintu gerbang menuju surga. Kalau saya tanya, Bapak Ibu, apakah Anda pengen masuk surga? Jawabannya pasti yes, I do. Tapi kalau saya tanya kedua, apakah mau masuk surga sekarang? Jawabannya enggak. Ya, nanti dulu masih ada urusan yang belum kelar, gitu kan? Ya. Tapi tergantung umur dan tergantung kesiapan rohani juga, ya. Romo Hadi Wijoyo nih yang umurnya 74 di sini itu udah lolos dari kematian berapa kali ya? 2 kali. Dan itu semua gara-gara saya ngebut di mobil. Waktu tahun 2012 usus buntunya udah pecah. Wah,
saya kebut ke Carolus, langsung dioperasi, selamat. 2 bulan opnam, baik. Terakhir, 3 kali selamat. Cancer, usus, dipotong ususnya. Kurus kering Romo Hadi Wijoyo. Habis operasi cancer, kemo berkali-kali, sehat, fit sekarang. Kena serangan jantung di sini, malam-malam teriak-teriak jam 1. Saya digedor kamarnya. Waduh, saya loncat, ambil kunci mobil, saya gotong, masukin kamar, masukin mobil, dari Samadhi ke Carolus 8,5 menit. Jam 1:30 malam. Cus semua lampu merah saya terabas. Tapi beliaunya teriak-teriak di mobil. Aduh, tapi nggak jelas sebenarnya. Teriak aduhnya itu karena saya ngebut atau karena kesakitan jantung. Ternyata setelah sehat baru cerita, Romo, aku tuh teriak karena takut Romo ngebut sebetulnya. Makin saya ngegas, beliau teriaknya makin kenceng. Beliau makin teriak kenceng, saya makin ngegas kan. Jadi nggak jelas, saya takut beliau mati di mobil kan. Maka saya ngebut aja, makin ngebut dia makin teriak. Tapi ya puji Tuhan, selamat gitu. Maka kalau sekarang ditanya, Romo Hadi udah siap belum masuk surga? Kapanpun saya siap, sekarang pun saya siap. Karena orang yang sudah pernah mengalami near death experience, pengalaman hampir mati, itu sedikit banyak dia pasti sudah batin. Suatu hari nanti, ini dia nggak lama lagi akan menghadap Tuhan. Ternyata ada yang dikaruniai umur sampai panjang, ada yang langsung meninggal, beda-beda lah ya. Tapi near death experience itu mendewasakan loh. Ya. Ada penelitian di Amerika dari seorang ahli psikologi klinis. Wah, ini saya khotbah kematian bisa 2 jam nih biasanya. Ada penelitian psikologi klinis. Meneliti orang-orang yang istilah kita tuh mati suri. Katanya mati, hidup lagi gitu. Jadi itu ya mati suri istilah kita ya. Tapi ya koma kali ya. Pengalaman koma yang benar-benar ekstrim gitu ya. Terus setelah mereka hidup lagi, ditanya oleh si ahli psikologi klinis ini. Apa yang Anda bayangkan ketika detik-detik kayaknya hampir mati itu? Lalu semua yang ditanya orang-orang yang pernah punya pengalaman itu, karena dia melakukan survei penelitian. Hasilnya apa? Jawabannya, ternyata ketika kita menjelang detik-detik mati, katanya yang dibayangkan cuma 2 hal. 1, dosa-dosa selama kita hidup. Perbuatan-perbuatan salah kita selama kita hidup. Katanya itu dosa-dosa. Dan yang kedua yang dibayangkan adalah orang-orang yang kita sayang. Orang-orang yang dekat dengan kita. Cuma 2 itu. Properti yang Anda punya, lupakan. Deposito yang Anda punya, lupakan. Nggak masuk dalam hitungan detik-detik pas kita mau koit tuh. Ya. Pas mau koit itu nggak masuk tuh hitungan duit kita berapa dan sebagainya. Tapi kalau masih sadar tentang duit dan sebagainya itu kayaknya belum mau mati. Contoh nih, saya kena COVID bulan November tahun lalu. Ini bulan November ini bulan peringatan saya kena COVID. Sama Romo Babaliong. Dijemput pakai ambulan. Yang lain-lain kan susah cari rumah sakit ya. Saya dijemput sama rumah sakit Carolus. Pakai Foreders 2. Wah, ngui-ngui, motornya bunyi, ambulannya bunyi. Kayak mau dijemput, mau diantar ke pemakaman jadinya gitu kan. Dan memang rasanya saya, aduh jangan-jangan gua mati nih. Karena COVID nih saya bisa mati nih. Maka lalu ketika di ambulan saya WA ibu saya. Bu, aku kena COVID. Minta maaf ya kalau aku kurang perhatian dan terima kasih sudah merawat aku. Sen. Ibu saya nangis. Wah. Adik saya WA yang di Jepang, saya WA juga. Nangis juga. Romo Romanus, saya WA. Yang sering makan di pastoran saya kan Romo Romanus tuh, ngobrol-ngobrol hampir tiap malam. Nus, gua kena COVID. Kalau gua nggak balik ke Samadhi, ini PIN ATM BCA-nya ya. Terus di laci ketiga kamar aku ada amplop-amplop yang belum dibuka. Kayaknya isinya duit, aku bilang gitu. Itu buat lu pakai aja. Wah, jangan ngomong gitu Romo Yus, pasti sehat lah. Pokoknya nanti balik lagi ke Samadhi, kita kerja lagi. Romo Romanus gitu doanya.
17 hari saya opnam sehat. Yang nyambut di depan sini Romo Romanus. Kurang asem kalimat dia. Aduh, Romo Yus balik. Jadi gua nggak dapet warisan deh, kata dia begitu. Ya, tapi dia bercanda kan. Ya udah ambil. Saya bilang sebagai bentuk syukur saya masih hidup gitu ya. Ada bapak-bapak dari Semarang, mungkin Anda kenal tokoh karismatik Semarang juga, Pak Vincentius Cahyono yang bisnisnya bikin jas itu. Dia kan waktu itu dia pikir dia kena COVID. Udah bisnisnya jatuh, berantakan, omsetnya turun 99% ya, nggak ada yang order jas. Dia demam, semua gejala COVID ada katanya. Terus dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku ini kan tukang jas terkenal Tuhan. Masa saya matinya dibungkus plastik Tuhan? Tolong Tuhan kalau boleh. Saya matinya pakai jas lah yang normal Tuhan, jangan karena COVID begini Tuhan. Dia nangis-nangis berdoa sama Tuhan, minta supaya jangan mati karena COVID, karena takut dibungkus plastik. Karena gengsi, tukang jas matinya dibungkus plastik. Kan gak keren sama sekali kan. Tapi ternyata bukan COVID, sembuh, nah sekarang dia bisa memberi kesaksian di mana-mana. Tapi buat aku, orang kalau sudah pernah punya pengalaman hampir merasa, aduh kayaknya hampir nih, itu biasanya hidupnya akan baik loh sesudah itu. Ya, tobat gitu ya. Ya mulai sadar, udah masuk ICU aja, orang udah masuk ICU ya. Biasanya udah pada pelayanan sesudah itu. Bahwa urusannya habis itu kumat lagi, kita nggak tahu ya kan. Tapi orang itu kalau disadarkan lewat pengalaman near death ya, itu biasanya mulai menyadari hidup itu nggak cuma perkara dunia. Nggak cuma kita ngejar uang, nggak cuma kita ngejar jabatan setinggi-tingginya, sok-sokan, nggak. Tapi kita mulai terbuka pada pelayanan, hidup doa, komunitas rohani. Kalau yang di sini sih nggak perlu masuk ICU, udah sadar yang di sini nih, ya. Atau udah pernah masuk ICU bisa jadi juga ya. Nah maka buat saya, biarkan kita yang masih hidup kita mempersiapkan diri. Yang sudah meninggal dunia bukan karena jasa-jasanya. Jadi salah tuh film Gods of Egypt ya. Kalau nggak salah orang meninggal lalu masuk sebuah timbangan. Ditimbang kebaikannya sama dosanya banyakkan mana. Kalau kebanyakan dosanya dia nggak bisa masuk kepada keabadian. Tapi kalau dia banyak jasanya, perbuatan baiknya, maka dia lolos masuk kepada keabadian. Tapi ternyata teologi Katolik nggak mengatakan begitu. Keselamatan itu 100% ya, itu murni karena kasih karunia Allah. Ya, kasih karunia Allah. Berkat kerahimannya, berkat belas kasihnya. Jadi kita juga nggak boleh sombong sama kita rajin doa, kita rajin pelayanan. Pokoknya tugas sebagai hamba yang melakukan tugas-tugas itu. Bukan minta pamrih sama Tuhan, bukan. Karena itu hak prerogatifnya Tuhan Allah. Soal keselamatan itu murni kerahiman dan belas kasih Tuhan. Orang berdosa sekalipun, ya kalau Tuhan memang pengen masukin surga, masuk surga. Kan ada orang tadi malam masih ada yang nanya nih sama saya, Romo, kalau ada orang mati bunuh diri, boleh dimisahin nggak Romo? Kalau sih saya misa aja, saya bilang. Saya doain. Karena apa? Orang seberdosa apapun ya, itu nanti biarkan Tuhan sendirilah yang memutuskan. Jangan kitanya di dunia seakan-akan menjadi wasit, menjadi penentu. Siapa yang boleh komuni, siapa yang tidak boleh komuni. Siapa yang boleh dimisain, siapa yang tidak boleh dimisain. Ingat, Ekaristi itu boleh diaplikasikan untuk orang beriman dan orang tidak beriman. Orang mati dan orang hidup. Orang berdosa dan orang saleh. Itu ada di hukum gereja soal Ekaristi, soal sakramen Ekaristi. Jadi kadangkala kita itu suka jadi wasit penentu ya, siapa yang boleh komuni, siapa yang tidak boleh komuni, siapa yang boleh dimisain, siapa yang tidak boleh dimisain. Menurut saya kita siapa sih gitu. Karena ini
murni 100% kehendak Allah, belas kasihnya. Karena dari rumusan itu aja kita boleh gitu loh. Kita harus mengaplikasikan ekaristi untuk orang hidup dan orang mati. Baik, kita akan renungkan itu, karena kalau saya terusin nggak kelar deh. Jam 11 khotbah saya. Karena kumpulan khotbah kematian saya akan saya keluarin semua di sekitar bulan November itu ya. Jadi mari kita banyak berdoa buat semua orang yang sudah meninggal, jaga mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Bapa yang penuh kasih, pada misa khusus istimewa ini kami ingin memanjatkan doa-doa kami, sudilah Engkau mendengarkannya. Marilah berdoa bagi anggota keluarga serta semua sahabat kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka. Semoga Allah Bapa memanggil mereka dengan nama masing-masing dan menggabungkan mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi arwah mereka yang telah menderita semasa hidupnya karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Semoga Allah Bapa mengakhiri kesusahan mereka dan menganugerahkan kebahagiaan kekal bersama Allah Bapa di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabatnya, ditinggalkan oleh keluarga serta anak-anak mereka. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menuntun mereka untuk menemukan kebahagiaan kekal bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi jiwa-jiwa yang kita bawa dalam intensi misa hari ini. Kita berdoa bagi jiwa-jiwa seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita cintai. Kita mohonkan dalam doa arwah hari ini, semoga Allah yang Maha Rahim mengampuni jiwa-jiwa yang kita doakan dan menghantar mereka untuk masuk ke dalam kerajaan surga bersama para kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Semoga Allah Bapa selalu tinggal di dalam hati kita, agar dalam perjalanan hidup kita dapat saling menolong dan mendukung. Semoga Allah Bapa selalu menuntun kita di jalan kebenaran untuk saling bahu-membahu dan saling berbagi dengan sesama kami karena kasih-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, semua doa-doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita nyanyikan lagu persembahan. Mari kita nyanyikan lagu persembahan Hati Sebagai Hamba. Apapun saat ku datang ke dunia, ku tinggal
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh seluruh umat Allah Allah yang yang kudus. kudus. Terimalah roti dan anggur ini ya Bapa bersama doa-doa kami untuk hamba-hambamu yang sudah menghadap hadiratmu, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami kenal maupun tidak kami kenal, orang-orang yang aktif dalam pelayanan maupun yang selama ini jauh dari gerejamu, biarlah mereka juga menikmati kebahagiaan bersama Engkau di surga, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau sudah mengutus putramu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus kami. Dia akan menganugerahkan kepada kami rahmat kebangkitan abadi, karena dia telah merentangkan tangannya di kayu salib untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur, mengedarkan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan di dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, kita akan
mempersiapkan diri untuk melakukan adorasi sebelum nanti kita lanjutkan dengan Bapa kami, Anak Domba Allah dan Komuni Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk pentahtaan Sakramen Maha Kudus. Kita nyanyikan Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari kita doakan kebaktian kepada Sakramen Maha Kudus, puji syukur nomor 204. 204. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa, Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita ambil waktu diam, hening sejenak. Di hadapan Sakramen Maha Kudus kita panjatkan semua harapan, kecemasan, doa, nama-nama saudara-saudari kita yang sudah meninggal dunia. Kita dalam keheningan berdoa. Mari kita nyanyikan Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum veneremur servui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fide supplementum
reverenti apud trope, comparsit laudatio. Amin. Doa pujian nomor 205. Kita doakan bergantian antara imam dengan umat. 205. Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi ini kami kenangkan sengsara dan wafat kebangkitan putramu. Semoga dengan ibadat pujian kepada sakramen Maha Kudus ini, kami semakin menyadari betapa besar cintamu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Terimalah berkat dari sakramen Maha Kudus. Mari kita doakan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapak, salam damai buat Anda sekalian. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah tubuh dan darah Kristus yang ditumpahkan untuk menebus dosa kita, mendoakan saudara-saudari kita yang sudah menghadap Tuhan, memberikan kekuatan kepada kita untuk mempersiapkan diri bila pada saatnya kita nanti menghadapnya. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam pesta perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Kita akan bersama-sama berdoa indulgensi yang akan ditayangkan di dalam teks juga. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kami percaya akan kasih-Mu yang tiada terbatas. Bersama seluruh gereja-Mu, pada hari ini kami mohon dengan sangat, lepaskanlah jiwa-jiwa, kita sebut nama-nama orang yang ingin kita doakan. Dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka, perkenankanlah mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia, dan perkenankanlah mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk Ekaristi pada siang hari ini. Biarlah nama-nama yang sudah kami tulis dengan lilin bernyala di dalam gelas, Kau berikan kebahagiaan di surga, Kau berikan ketenangan hidupnya di sana bersama para kudus, dan biarlah mereka menjadi pendoa bagi kami semua yang masih berjuang di dunia ini. Semua ini kami mohonkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Apakah ada pengumuman? Tidak ada.
Shalom, terima kasih Lebih dekat. sebelumnya. Dikit. Terima kasih sebelumnya kepada Romo Yusinus yang sudah membawakan misa pada pagi hingga siang hari ini, dan semua yang hadir di sini, terutama untuk yang ada di virtual. Kiranya Tuhan sungguh luar biasa sehingga acara ini berlangsung dengan baik. Dan bagi teman-teman yang ada di virtual, di Zoom, untuk mengetahui komunitas Kairos, bisa menghubungi call center kami yang sudah ditayangkan tadi pada permulaan acara. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dan Tuhan juga melindungi semua kita. Sungguh luar biasa pelayanan ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi Romo. Baik, kalau nggak salah persembahan kasih kita buat apa? Intensinya bangun di mana? Gua Maria di Mentawai, ya. Gua Maria di Mentawai di Kepulauan Gereja. Oh, renovasi gereja di Mentawai, Pulau Siberut, Mentawai, ya. Jadi silahkan ikut bersama-sama berpartisipasi, ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita, baik yang di sini, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, ya. Anda jangan berkonotasi yang nggak kelihatan tuh roh-roh halus, enggak. Yang online ini nggak kelihatan, yang virtual ini nggak kelihatan, tapi ada 1.300 berapa kali yang nonton kita, ya. Ya, kita doa terus dan kita mohon berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapa yang penuh kasih, berkatilah hamba-hambamu ini, berkatilah umatmu yang hadir di kapel ini maupun yang berada di rumah. Biarlah rahmatmu yang maha kasih melampaui segala dosa kami dan kelemahan kami, berlimpah-limpah untuk hidup kami, dan juga kami diberikan kekuatan untuk melewati semua tugas-tugas hidup kami bersama Engkau dalam nama gereja. Dengan ini aku menurunkan berkat untuk saudara sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tutup perayaan Ekaristi ini. Kita yang masih ada di dunia ini, biarlah kita boleh menggunakan hidup kita untuk menjadi berkat. Sebab hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pampailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sudah jadi berkat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind
'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to see